makanan semuanya yang warna merahnya beracun, Mas. Beracun. Kita nggak boleh makan itu, Mas. Kita nggak boleh. Racun? Racun apa, Aisyah? Jadi tadi ada yang ngirim aku pesan. Dia bilang kalau makanan yang warna merah itu ada racunnya. Dia pengen racunin aku dulu, baru dia ngebunuh anak-anak. Kalian nggak percaya? Hah? Aku bakal tunjukin sama kalian. Ini, Mas Dimas, ini, Mas lihat sendiri, lihat sendiri ada pesannya di situ. SMS yang mana, Isa? Ada di sini, Mas. Kok nggak ada? Enggak, tapi aku nggak bohong, beneran tadi ada SMS-nya ada. Mas, tolong percaya sama aku, Mas. Beneran ada tadi SMS-nya. Enggak. Aku tetap harus buang semua yang warna merah. Aisyah, udah. Gak ada warna merah lagi. Semuanya udah kamu buang, nak. Udah ya, yuk kita ke kamar. Nanti ibu bawain lagi makanan yang gak ada warna merahnya ya, nak. Ayo. Enggak, aku udah nggak lapar, Bu. Ya udah kalau gitu, kita jalan-jalan ya ke halaman belakang. Sebentar aja, biar kamu tenang. Ya, nak? Ayo, sayang. Mas, aku rasa Aisyah benar-benar butuh pertolongan, Mas. Kita harus periksa dia. Lo yang gila, Dim, kalau bawa Aisyah cek kejiwaannya. Jangan aneh-aneh lo. Aisyah tuh baik-baik aja kok. Perempuan ini nih, bermasalah banget kayaknya. Dari kemarin lo itu ngusulin hal-hal yang enggak ya? Gimana, Mah? Lancar semuanya? Ya jelas dong, lancar. Lancar banget. Kamu tahu, Aisyah udah bener-bener kayak orang gila. Dia parno banget, parno tingkat tinggi. Nah, tapi gini nih, yang Mama agak kesel itu si Dimas. Dimas sampai saat ini kelihatannya dia belum ada niat deh buat bawa Aisyah konsultasi ke dokter. Kesel deh Mama. Aduh, Mas Dimas tuh ya, emang lambat banget dalam mengambil keputusan. Pelan-pelan. Yaudah, kalau gitu, berarti ini saatnya kita melakukan rencana kita yang selanjutnya. Oke? Oke, Mama akan lakukan. Halo? Sekarang kita lakukan rencana kita yang berikutnya.
Bu. Ibu pasti pikir aku gila kan dengan semua yang aku lakuin. Aku bisa ngeliat Bu lagi semua pandangan orang ke aku. Kalau mereka tuh nggak percaya sama aku. Aisyah, ibu memang sempat heran dan bingung. Tapi akhirnya ibu putuskan untuk percaya sama kamu. Dan sepertinya memang ada orang yang berusaha mengganggu kamu, Aisyah. Jadi ibu percaya sama aku. Oleh karena itu kamu harus kuat ya, Nak. Ada ibu di sini. Ibu akan selalu dukung kamu apapun yang terjadi. Makasih, Bu. Mas. Saya mau nanya, Mas. Masnya nganter makanan buat siapa ya? Saya kurang tahu, Mas. Tapi istrinya yang terima barusan. Siapa? Ya, makasih. Sebenarnya males juga ya datang ke sini. Cuma aku harus pastikan keadaan si satpam asli itu. Harus kasih makan lagi. Nanti dia mati. Bu. Buka ikatannya. Baik, Bu. Siapa kalian? Mau apa kalian? Gak usah banyak ngomong. Sebentar lagi, saya akan bebaskan kamu. Asalkan kamu gak usah berisik. Bisa? Bisa! Jawab lu. Udah kasih dia makan. Tadi lagi. Nanti setelah dia makan, ikat lagi tangannya, tutup lagi mulutnya. Siap, Bu. Jangan berisik ya. Ikat lagi ya, jangan lupa. Silakan, Pak. Akhirnya, kerjaan aku di sini udah selesai. Itu artinya aku bisa pergi dari sini secepatnya.
Itu perempuan siapa ya? Pakai jaket, pakai masker, pakai kacamata. Gawat, itu kan Akbar. Ngapain dia ada di sini? Idih, ngapain sih ini orang? Pakai deket-deket segala. Nanti gua ketahuan lagi. Mbak, bisa kita ngomong sebentar, Mbak? Kok diam aja, Mbak? Mbak! Mbak, tunggu, Mbak! Tunggu! Mbak, tunggu, Mbak! Belanjaan saya! Maaf ya, Bu. Aduh, Mas gimana sih? Maaf. Saya lagi ngejar orang soalnya. Mbak, tunggu, Mbak! Pak, anterin saya Pak. Saya bayar 2 kali lipat. Gue usah pakai aplikasi. Woi, berhenti, woi! Mbak, tunggu, Mbak! Mbak! Jadi kabur kan tuh orang. Akbar ini kan sama aja keras kepalanya sama Setia. Jangan-jangan nanti dia diam-diam datang ke rumah preman itu dan dia bicara sama istrinya. Itu nggak boleh terjadi. Perempuan lemah itu bisa-bisa ketakutan dan langsung bocorin semuanya. Halo? Tadi ada laki-laki mencurigakan di depan rumah mengawasi rumah kita. Tolong, jangan dibuka pintunya dengan alasan apapun. Dan kalaupun dia mau masuk, jangan diperbolehkan. Laksanakan, Bu. Oke, saya akan segera mengirim foto laki-laki itu. Ingat ya, dengan alasan apapun, laki-laki itu jangan diperbolehkan masuk. Assalamualaikum. Siapa tuh? Assalamualaikum. Ar, lu cek. Tok, lu jaga sini. Jangan sampai kabur. Mau cek depan dulu. Itu kan orang yang sama yang dikirim sama Bu Bianca. Bener, gua nggak akan bukain pintu. Ini nggak ada orangnya. Apa emang sengaja nggak mau dibukain? Assalamualaikum. Bi, ini ada brosur sekolah di Australia, ada di Singapura. Lebih baik kamu pilih deh.
mana yang terbaik? Mama lagi lihat-lihat. Soalnya pendidikan di sana sepertinya bagus ya. Sangat menjanjikan dan maju lagi negaranya. Buat apa Mam brosur-brosur ini? Ya buat Karissa dong. Kamu pilih yang mana yang terbaik. Secepatnya kita harus pindah ke negeri orang. Dan memberikan yang terbaik untuk Karissa. Ma, Mama tahu kan? Rencana aku untuk Aisyah itu belum selesai. Jadi aku nggak akan pergi kemanapun. Mau sampai kapan sih kamu kayak begini terus? Udahlah, lupain aja. Dengan kita pilih pendidikan yang terbaik untuk Karissa. Kita memulai segalanya yang lebih baru di negara orang. Terutama kita pikirkan masa depan Karissa. Daripada kamu selalu mikirkan dendam kamu. Ma, gimana aku bisa bahagia di masa depan? Kalau masa sekarang ini, aku belum beresin soal Aisyah. Dan sekarang aku harus fokus untuk menghancurkan Aisyah. Karena itu adalah kunci kebahagiaan aku di masa depan. Natasha. Menurut kamu, apa yang harus aku lakukan? Soal apa, Mas? Aisyah. Sepertinya memang ada kemungkinan Aisyah menderita depresi pasca melahirkan, Mas. Atau yang biasa disebut dengan baby blues. Dan baby blues itu nggak selalu langsung menyerang ibu yang baru melahirkan. Bisa aja terjadi beberapa waktu selang dia melahirkan karena terlalu banyaknya tekanan yang diterima oleh si ibu. Dan kalau emang benar Aisyah menderita baby blues, sejujurnya berbahaya, Mas. Kalau dia tetap menjaga dan merawat Juna dan Fadil. Bahaya gimana maksud kamu? Apa yang bisa terjadi? Bahaya soalnya kalau misalkan Aisyah tetap menjaga Juna sama Fadil, aku takutnya tanpa sadar atau tanpa sengaja dia justru bisa melakukan hal-hal yang bisa menyakiti anak-anak, Mas. Aris Bono hari ini jaga malam sampai jam 1. Kunto Maman lanjut dari jam 1 sampai jam 9 malam. Yang lainnya silakan pulang. Jaga dan jangan bergerombol dan jangan sampai ada penyusup. Silakan bubar. Semakin gue mikir, semakin gue yakin salah satu dari mereka itu penyusup. Tapi yang mana ya? Gue harus lidikin mereka.